sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tapi ningku man Bandung si bagikan soraku, kelengilah dibantu, bahanlah si membuli makalah si menekam. Pasu-pasulah dibantu, toto kedulah kalah si mempangkan. Allah yudok matu hamunan namanya itu. Haholongi hamu pamusumu, dari gambar baik kamu tu nama kosongi hamu. Pasu-pasu kamu makan nama burai kamu. Tangnya kok kamu akan memasuki. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat bahwa orang jahat itu harus dihukum. Orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan penipuan, orang yang melakukan kelicikan, membuat orang atau temannya menderita, maka dia layak untuk dihukum. Layak untuk dihukum seberat-beratnya, layak untuk menjalani hukumnya. Orang jahat layak dan bahkan harus mati. Orang yang menjahati kita harus mati. Sebab kita semua membenci orang yang melakukan kejahatan. Sekalipun kita orang jahat, kita paling tidak suka kalau dijahati. Sekalipun kita adalah pembohong, kita nggak suka dibohongi. Sekalipun kita adalah pencuri, kita nggak suka kalau ada barang-barang kita yang dicuri atau diambil tanpa izin. Kita nggak suka yang namanya kejahatan. Orang yang suka berbuat jahat kepada kita pasti tidak suka. Kita kesal, kita marah, kita benci, bahkan kita bisa dendam kepada orang yang menyakiti kita, mengkhianati kita, yang tidak menghargai perasaan kita. Kita akan berpikir 10 kali untuk memberikan pinjaman kepada dia, karena dia sudah pernah menipu kita. Kita akan berpikir berulang-ulang kali untuk mencintai, mengasihi dia, mengampuni dia, karena dia sudah berkali-kali juga berbuat yang tidak baik. Kita akan mendoakan dia. Kita mendoakan dia, tapi doanya adalah semoga kau celaka, semoga kau mendapat derita, semoga kau sakit parah, semoga keluargamu tidak berhasil, semoga usahamu bangkrut dan tidak berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Bahkan kita mendoakan mati. Kita sering mendoakan, putih ya, sering kita menginginkan agar orang yang berbuat jahat kepada kita sejahat-jahatnya agar mati. Kalau kita boleh jujur dan mengakui, sebelum kita masuk dalam lapas ini atau sebelum masuk dalam penjara ini, kita sebelum menjadi narapidana atau warga binaan, sebelum kita menjadi orang-orang yang terhukum, secara penilaian kita terhadap orang-orang yang ada di lapas ketika kita masih di luar, kita mengatakan orang penjara adalah orang jahat. Orang-orang yang di penjara tidak layak dikasihani. Orang-orang penjara harus dihukum seberat-beratnya. Walaupun dia hanya mencuri telur ayam, kita mengatakan hukum mati. Karena kita kesal, karena kita benci melihat kejahatannya, melihat sikapnya yang buruk. Dia layak untuk dimusuhi karena sudah merasakan kehidupan kita, merasakan kehidupan keluarga kita. Kita akan lebih senang agar orang-orang penjara dihukum berat seberat-beratnya karena kejahatannya, bahkan berdoa untuk mereka pun ketika di luar sana tidak ada dalam list kita. Secara jujur ketika saya di luar, maka untuk mendoakan orang penjara bukan tidak pernah, tapi jarang mendoakan orang-orang penjara karena kita menganggap, karena aku menganggap bahwa orang penjara itu layak untuk dihukum karena kejahatannya. Hampir tidak pernah mendoakan orang yang jahat. Hampir tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupan orang-orang jahat yang ada di lapas. Hukum lex talionis, hukum pembalasan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum pembalasan dijunjung tinggi oleh kaum Yahudi, dijunjung tinggi dan dipelihara, dihormati oleh kaum Yahudi. Yang salah tetap salah, yang salah harus dihukum, yang salah atas perbuatannya harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, bahkan lebih berat. Yang tidak harusnya hukum mati, tapi orang yang karena kesalahannya, kesalahannya kita
menginginkan dia mati. Yang jahat, yang berdosa, yang telah melanggar hukum Allah tidak boleh diberi ampunan, tidak boleh diberikan kesempatan peluang karena telah menodai kekudusan Allah. But Jesus didn't do it. Yesus tidak melakukan itu. Yesus tidak pernah menaklukkan orang yang bersalah ketika datang meminta pengampunan. Kita boleh ingat ketika seorang perempuan yang datang kepada Yesus, dia mengharapkan bantuan pertolongan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kamu. Sekalipun Yesus sanggup dan berhak untuk menghukum orang yang bersalah berada di depannya, karena dia adalah Allah yang layak untuk menghakimi manusia. Yesus datang merombak tradisi Yahudian, tradisi Israel yang disalahartikan, yang disalahgunakan. Soeharto, Pak Henam ini bata tidak dasar pikiran. Berbanding terbalik apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan apa yang kita pikirkan. Masa Tuhan Yesus mengampuni? Bukankah dia sudah berdosa? Bukankah dia sudah menjadi orang yang berdosa, melakukan banyak kekejian? Apa yang diajarkan Taurat, apa yang diajarkan oleh para ahli Taurat diterjemahkan oleh Yesus dengan kasih yang lebih luas, dengan kasih yang lebih nyata. Apa yang dilakukan oleh para ulama ahli Taurat, orang-orang Farisi, dibaulah Yesus bahan haringganan opak membuat manusia menjadi lebih baik untuk tidak saling menghakimi, tidak saling menghukum atas segala dosa dan perbuatannya. Ternyata kasih itu tidak hanya terbatas pada sesama saja, tidak terbatas kepada orang-orang yang mengasihi kita baru kita kasih, tidak terbatas pada orang-orang yang mencintai kita baru kita cintai. Firman Tuhan katakan, apakah gunanya engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, sebab iblis itu melakukannya. Ahalo cabangan mulu diholongiho, halak nama kaholongiho. Si Sipri diulang tuh. Apa namanya? Kalau kita hanya bisa mengampuni orang yang mengampuni kita, apa? Lapatanna. Artinya, kalau kita hanya mengasihi, mencintai, mendoakan orang yang mendoakan kita. Yesus menegaskan untuk mengasihi musuh. Mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mengutuki kamu, memberikan berkat dan meminta berkat orang yang sudah mencaci kamu. Wow. Dan kita akan katakan dalam hati, aku lebih, aku gak bisa ngomong itu. Aku bukan malaikat, aku masih manusia, aku masih punya darah dan daging yang tidak bisa mengampuni orang yang sudah mengasahi keluarga, orang yang sudah menyusahkan keluarga. Aku tidak mungkin berdoa kepada orang yang sudah memasukkan aku dalam bencana ini. Aku tidak mungkin mengasihani mereka, orang-orang yang sudah, sekelompok orang yang sudah berjalan-jalan kepada aku. Tapi tahukah kita bahwa pernyataan itu yang sering kita nyatakan akan membuat kita semakin dikenal sebagai orang yang egois, yang tidak menghargai penebusan Kristus di desa. Ingin dicintai, tapi tidak mau mencintai. Ingin diampuni, tapi enggan untuk mengampuni. Ingin dikasihani, tapi tidak mau atau enggan untuk mengasihani orang yang sudah bersalah kepada kita. Namun hal ini bukan juga ingin membuat kita merasa lebih hebat dari orang lain, membuat kita sombong, mampu melakukan, aku mampu berdoa bagi orang yang sudah menzalimi. Aku mampu berdoa, memaafkan bagi orang yang sudah membuat aku menderita. Karena mencintai, mengasihi, mendoakan, mengampuni orang yang sudah menyakiti perasaan kita, menyakiti hati kita, menghancurkan martabat keluarga kita, tidak semudah dengan membandingkan kesalahan. Itu sulit. Oleh karena itulah kita butuh penolong. Karena kita sulit untuk melakukan hal itu, we need Savior. Kita butuh juru selamat. Kita butuh penolong, kita butuh Tuhan Yesus. Kita tidak dapat berbuat apa-apa jika tanpa Yesus. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang yang sudah menyakiti kita kalau tidak ada Yesus dalam hati kita. Kita tidak mungkin melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita tanpa Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Dalam banyak hal, dalam banyak kesulitan, dalam banyak persoalan, kita mohon pertolongan agar kita mampu melakukan dan kita berkata, kiranya Tuhan menolong saya.
Aku tahu aku gak mampu, tapi kiranya Tuhan memampukan saya. Aku tahu aku gak sanggup, kiranya Tuhan memberikan kesanggupan kepada saya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini apakah ada di antara kita yang sedang mengalami permusuhan? Adakah di antara kita yang mengalami sakit hati, caci maki, kutukan, hinaan, ejekan satu dengan lainnya, sehingga membuat kita dongkol sekalipun kita hadir di tempat ini, tapi kita memiliki perasaan yang tidak enak kepada orang yang di samping kita, yang di depan kita, yang di belakang kita. Kita beribadah tapi kita masih menyimpan dendam sakit hati kepada orang yang sudah menyakiti kita. Ada berapa banyak di antara kita yang mengalami itu? Atau ada berapa banyak di antara kita yang masih tersenyum ketika harus dicermati? Ada berapa banyak di antara kita yang harus mengalami tekanan, tapi kita mampu mengatakan, hai sobatku. Ada berapa banyak di antara kita yang mampu mengampuni sesama kita? Apakah kita hidup dalam pembalasan, hidup dalam akar pahit karena perbuatan musuh kita yang menyakiti kita? Sebagai manusia yang sama-sama lemah dan sebagai manusia yang sama-sama berdosa, kita sulit untuk melakukan hal-hal yang dikatakan, diperintahkan oleh Yesus. Namun sulit bukan berarti tidak mampu. Namun sulit bukan berarti tidak bisa. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Kalau merasa suka, maka ada Yesus yang menentukan kita. Dan lihatlah, firman ini bukan ditujukan kepada orang yang di luar sana. Firman ini bukan ditujukan kepada orang yang di luar sana. Maksudnya apa? Firman Tuhan katakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan nama nangional, ngasuh nangional dari luar, apa persoalan? Yang tidak mendengarkan apa persoalan? Sekarang kita di tempat ini, yang mendengarkan firman Tuhan Marhite melalui hambanya, melalui pengkhotbah firman Tuhan saat ini, dinyatakan firman ini menjadi tugas, menjadi tanggung jawab, menjadi hutang bagi orang yang mendengarkan. Bagi orang tidak mendengarkan, bagi mereka bagaimana? Kita yang harus melaporkan itu kepada mereka, mengajarkan itu kepada mereka, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan menyatakan bahwa kita harus saling mengasihi satu sama lainnya. Kitalah yang harus mengajarkan, bukan kita yang diajarkan. Dan janganlah di antara kita ada yang berpura-pura tidak mendengar, tidak tahu, agar tidak disalahkan. Yakobus 4 ayat 17. Firman Tuhan berkata, jika ada orang yang tahu bagaimana dia berbuat baik, tapi dia tidak melakukan, dia berdosa. Jika ada di antara kita yang tahu bahwa mengampuni, berdoa, mengasihi orang yang menjahati kita, tapi tidak kita lakukan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita berdosa. Jika kita tahu firman Tuhan saat ini tentang kebaikan kepada musuh, tentang pengampunan kepada musuh, orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, tapi tidak kita lakukan, kita berdosa. Ini firman ini ditujukan kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Maka bukalah hati, buka telinga untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan katakan, Tuhan tolong aku agar aku mampu melakukan firman. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, sesulit apapun firman Tuhan saat ini, memang sulitlah mengampuni, mengasihi, berdoa bagi orang yang sudah menjadi kita. Tapi sesulit apapun firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini untuk kita lakukan hari ini, jangan pernah abaikan. Minta kekuatan dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, minta penyertaan dari Tuhan, biar Tuhan yang menolong, menyertai, dan kuatkan kita mencintai musuh, mengasihi musuh, mendoakan musuh, dan memberkati orang-orang yang sudah menyakiti kita. Sapalah nau tatamiho, hatan itu, tahulah bahwa kepala sudah kita mendengarkan hadir tempat ini, mendengarkan firman Tuhan, bertanggung jawab, memiliki hutang untuk membayar firman Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan agar tidak timbul dosa dalam kehidupan kita. Selamat mengasihi musuh dan selamat berdoa untuk orang-orang yang menyakiti. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajari dan menguatkan kami untuk kami teguh beriman kepada firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini, agar hidup kami diperbaharui menjadi pribadi yang tangguh,
mencintai musuh, mengasihi musuh kami, mendoakan mereka. Biarlah Tuhan kehidupan kami boleh Kau sinari dalam firman Tuhan. Setiap hari kami menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah.